Sawabiqul himami la takhriku aswar al-aqdar. Sawabiqul himam. Aku dalam beberapa terjemahan dan syarah agak lain-lain. Mungkin kita ambil nanti beberapa yang berbeda itu. Sawabiq jamak dari sabiqah. Apa arti sabiqah? Sesuatu yang berlalu. Al-himam jamak dari himmah. Ya. Himmah. Semangat. Himmah berarti juga tadi. Himmah itu diturunkan bawah jadi khatir. Khatir itu dikelongan kasuak seketek jadi firasatnya. Berfirasat orang tu itulah masuk ke bab himmah. Himmah nan telah berlalu atau himmah yang tinggi, la takhriku aswar al-aqdar, tidak pernah takhrik. Apa arti takhrik? Kharaqa, merobek. Aswar jamak dari sur, dinding, benteng takdir, aqdar. Jadi kalau ado murid menjadi gara-gara awak mendoa, bukan doa awak tu yang merubah si murid. Orang tu sukses karena kita kemudian mendidiknya. Orang tu sukses bukan karena diikan awak jadi asbab saja. Guru-guru paling paham makasih embo. Awak punya murid, kelasnya sama, jamnya sama, kitabnya sama, gurunya cie, kitabnya cie pula. Hasilnya belain tak? Ya belain. Bakok belain. Guru cie, kitab sama, kelasnya sama, jamnya sama. Ana salah, Pentiumnya salah. Enggak, Pentium itu urusan belakangan. Jatahnya belain. Siapa yang memberikan jatah? Allah. Maka kita tidak boleh berang ke murid yang lelet no. Aku paja aku bodoh kananya, tidak boleh mereka mengecek. Ya. Emang segitu wadah yang diberikan Allah kepadanya, tidak bisa kita paksakan. No? Kau ada rahasia cek. Kadang-kadang murid-murid yang kita anggap bodoh kini di kelas, ini tidak berbakat jadi buya, no? Tapi besoknya jadi pengusaha di luar. Maka rawat murid itu elok-elok, tampilkan guru yang teladan, kudua hasanah tu. Sehingga nantilah menjadi pengusahanya, takanarnya pesantren itu indah. Awak bodoh, nak kata-kata ya, awak ada guru tu. Nanti anak-anak ada yang taruhlah situ. Itu nanti dalam pikiran ayah ibu nan dulu pernah jadi santri yang mungkin tak lalu ketika mengaji. Tapi kalau pada biak lo meja kan, orang baru lama lalu pada biak meja. Ala jantungan anak-anak tuh. Jangan-jangan jantungan orang kini itu gara-gara guru-guru killer di masa-masa dulu kan. Lah boleh lunga-lunga ketika sekolah itu dulu. Tanggung jawab Bapak Ibu. Makna lain, firasatmu tidak pernah merubah takdir. Segala sesuatu terjadi itu bukan karena firasatmu, tapi karena Allah yang berkehendak. Ya. Kadang wak berkehendak jadi adanya murid sadonyo, tapi Allah berkehendak adonyo jadi di sekolah, adonyo jadi di luar. Maka metode pendidikan terbaru, semua murid itu juara pada bidangnya. Maka dihilangkanlah di rapor-rapor terbaru, namun tak tahu di siko. Juara satu itu dihilangkan. Ba Ustazah, alah. Insyaallah. Banyaknya kritikmu dari patang kan. Ya. Kini dah dihilangkan. Akhirnya santri-santri itu dulu stres ingin nomornya nomor lain sama nomor kinci. Nomor juara paling belakang nomor 1. Siswa sampai puluh, awak nomor 39. Ambo makasih. Dulu nilai akidah akhlak sampai kan. Bahasa Arab 6. Dulu begitu. Jadi dulu sekolah Quran hadis itu 5. Jadi benci sama gurunya killer. Jadi kamu punya bayangan kini belajar Quran hadis di sekolah di madrasah, gurunya killer. Di dabiaknya meja awak gitu itu saya kan. Woi, itu suara siapa? Keluar mata melalak kan. Betul-betul tegang di situ. Maka kini yang mau sebut orang yang tegang-tegang tu agak khawatir, Pak. Baik.
Arih nafsaka minat tadbir. Nah, iko samo guru, orang bau sao, orang yang sedang masuk ke kancah politik samo. Ya. Arih roh ada yang terbuang enggak? Roh. Awak kalau sedang ada yang terbuang enggak? Maka bahasa Arab dalam fiqhul lughah Allah memilihkan bahasa Arab karena bahasa Arab itu sesuai dengan fitrah gerak-gerik badan, kondisi psikis. Nama ilmunya fiqhul lughah. Ya. Arih nafsak, rehatkan jiwamu. Boleh pula dibaca arih nafasak. Kalau itu ilmu hakikat. Rehatkan nafasmu. Tapi nanti kita baca nanti tulis lah nak. Arih nafsak, rehatkan jiwamu, pikiranmu minat tadbir. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita ko bukan sendiri dalam diri. Awak ada dua, zahir, batin. Zahir awak ada namanya nafs, berkaitan dengan badan. Ada bernama akal, berkaitan dengan otak. Itu zahir. Maka gelar doktor itu gelar zahir. Tak tembus ke batin, tak laku nanti dikubur dah. Apalah LC kan? Tak laku dah. LC satu kan? Ya. Apalah ya? ALM laku. Almarhum disebut tadi. Bahkan gelar Syekh Mursyid pun tak berlaku dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir tak tahu. Anda dulu mursyid ya? Tak laku. Anda dulu torikotnya Samaniyah ya? Oh, ada laku dah. Angku dulu dapat ijazah banyak yo. Anda laku dah. Pertanyaan pertamanya man? Itu pertanyaan ma'rifatullah, mengenai Allah Ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir. Nah, sisi yang zahir iko, rehatkan dari tadbir. Yang tadi akal dan nafs, jangan diarahkan ini kepada yang bukan tugasnya. Tadbir itu bukan urusan nafs dan akal. Ada sisi batin kita. Apa sisi batin kita? Kolbu dan ruh. Jadi kolbu balain je ruh. Apa lain nafs? Di masa Imam Ghazali, ilmu ma'rifat yang baru berkembang, nafs itu ruh, ruh itu kolbu, kolbu itu akal, masih sambung. Di masa itu. Ilmu itu kan berkembang. Di akhir hayat Imam Ghazali kemudian mengembangkan itu, cuma sudah keburu wafat. Sampailah kemudian zaman Imam Ibn Arabi, sampai zaman Imam Al-Jili, sampai zaman Imam Mu'ta'ilah, sampai zaman kita. Jadi ilmu syariat sudah stagnan, tidak boleh dirubah. Tapi ilmu ma'rifat akan bertambah, berkembang. Berkembang ibarat-ibaratnya. Ayatnya sama, yas'alunaka anir ruh. Itu syariat. Maka sebenarnya ilmu hakikat itu syariat, ilmu ma'rifat itu syariat, ilmu thariqat itu syariat. Dia orang-orang kini dan ingin supaya mudah atau ingin mempersulit, dibagilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya, sebenarnya syariat yang kita maksudkan itu syariat fikih. Tarekat itu syariat juga. Menjalankan tarekat tidak pakai syariat sah? Tidak sah. Awak punya hakikat itu yakin, ilmu yakin. Semua teori-teori keyakinan, maka iko ilmunya ilmu hakikat kok. Ma'rifat adanya di ruh, tidak dibuka di siko. Itu ada di sir para wali. Nah, beliau cuma buka bab hakikatnya. Diarahkan menuju ke ma'rifat. Sebab ma'rifat masuk kalbu sah jadi wali. Kalau hakikat alun. Jadi orang yang bermakrifat belum tentu, orang yang berhakikat belum tentu. Kecek kawan, di masa Rasulullah ada pembagian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang tu maja ilmu hadis, tu tak boleh loh. Di masa Rasulullah tidak ada pembagian hadis sahih, hasan dan dhaif dah. Tidak usah pakai dalil wak menjawab. Balik saja kalamnya. Kawanku guru usul fikih itu jawab dah. Di masa Rasulullah tidak ada namanya am, khas, mutlak, muqayyad, mujtahid mutlak, mujahid mazhab, adalah pandangannya surakan. Ada tidak di masa Rasulullah itu? Kalau ahli fikih, ahli hadis boleh membuat inovasi istilah,
Kenapa tidak boleh ahli tasawuf buat istilah? Adil enggak? Orang tuh sering tidak adil. Ya adilu wa aqrabu lit taqwa. Jadi orang tuh kurang takwa. Takwa kan hati-hati. Ya. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan jiwamu dari tadbir. Dabbara yudabbiru tadbir. Apa arti dabbara? Mengurus, membolak-balik. Wah, pikir-pikir mana? Dabar, dubur. Dubur kan? Jadi kalau kita bolak-balik, itulah maksudnya tadabbur. Maka dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim, sampai akhir ayat. Ya. Apakah mereka tidak tadabbur? Tadabbur itu satu ayat dibolak-balik. Belain tadabbur, jo, tafakkur. Tafakkur surah Ali Imran. Tafakkur objeknya apa? Alladzina Surah Imran ayat berapa? 200 pada 201. Ulul albab, siapa ulul albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka tafakkur Qur'ani itu uslubnya salah. Uslub Qur'aninya tidak dapat. Maka orang kok mungkin belajar balaghah, ma'ani, apa lagi? Ya, kurang pas orang tuh. Uslubnya tidak pas. Berarti tidak faham uslub lughah Qur'ani. Ini kan banyak kan tafakkur Qur'an yang betul tadabbur, tapi Indonesia tadabbur alam. Tapi ba'ala lah. Mungkin karena bahasa Arab kok masuk ke bahasa laba ganti-gantinya. Ndak mahram kiranya di kini orang mengatakan ndak muhrim itu kan pakai baju ihram. Tapi bahasa Indonesia ialah belain di bahasa Arab, ya sudah. Tadabbur alam yang dimaksud adalah tafakkur alam. Malam tafakkur. Kadang gali-gali Wak, kalau jadi purnyo ilmu tasrif kok kadang-kadang tahijab lo kadang. Orang lah menangis, nak menangis kan. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar istilah itu. Ilmu kadang menghijab. Nah itu maksudnya. Orang lah merasakan sentuhan kalbu, awak masih berpikir aja baru. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kawan lah rindu-rindu, matonya lah dia rindu kepada Nabi. Di samping pakai sidina bid'ah kan. Itu nama nangis-nangis ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kan gitu kan? Orang lah terasa punya koneksi jo Nabi. Hadrati itu kan kepada kehadirat Nabi yang hadir. Itu maknanya. Jadi membaca Fatihah Nabi itu menghadirkan Nabi dalam diri. Nabi kan selalu hadir, cuma dimensinya yang berbeda. Kini lebih mudah Nabi itu hadir sebab beliau sudah tidak dibatasi fisik. Maka Nabi mengatakan kalau ada orang bersalam kepadaku, aku langsung jawab. Ya. Langsung ada tuh. Masih bertanya aja kawan kan, leh sampai salam buat ke Nabi itu ya. Itu takbir tuh. Itu ndak urusan nyonya bikin. Ya. Leh sampai Fatihah awak kurang mati itu ya. Awak anak-anaknya. Idza mata ibnu Adam in qata'a. Kalau dah hadis itu. In qata'a amaluhu illa min salas. Dari dulu itu selagu kawan. Ndak ada dalil lain-lain. Jika mati manusia, putus-putuslah amalnya. Itu terjemahan salah. Berarti ndak ngerti tasrif. Tapi terjemahan lama boleh orang faham. In qata'a terputus itu maksudnya si Adam itu ndak beramalnya lain. Itu maknanya. Orang kalau mati lah bisa sembahyang. Orang tuh yang mati. Awak kan mati dong. Maka awak terputus ndak amalnya. Ndak usah pakai dalil-dalil yang aneh dulu. Kita tasrif seberes. Maka in qata'a, si Adam yang meninggal itu sudah berhenti dia dari amal. Kecuali 3 amalnya yang disebut aset berjalan. Amal produktif. Sedekah jariah, amal ilmu yang dimanfaatkan, lalu anak yang soleh. Oh anda anaknya udah biale sampai
Kalau tidak sampai, kita batalkan sembahyang jenazah. Sebab di sembahyang jenazah ada doa Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni orang yang mati itu. Ini nak mau dah. Asan sailah orang kalau tidak punya anak meninggalnya, itu tidak ada orang sembahyang lain. So Allah maghfir lahu nak sampai. Baik kalau meninggal orang kita tayamum saja masuk ke kubur. Bentuk corona awal-awal. Baik. Jadi jangan dipikir itu urusan Allah. Kalaulah kita mengatakan ya Allah sampaikan Fatihah kami, sampai. Itu masuk di tadbir. Itu kalau orang mengaji. Nah, ini perdebatan mengaji. Kini dalam persoalan lain. Tadbir itu bisa berarti Allah mengirim rezeki. Ambo sering menggunakan ayat yang favorit, so kita hafal sedonya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ada kata kunci di situ. Razaqnahum. Kami kirim rezeki kepada mereka. Berarti rezeki waktu siapa yang mengirim? Kalau Allah mengirim, aku ilustrasi yang sering mau pakai, kiriman Allah itu lebih canggih enggak daripada JNE, Tiki, Pos, lebih canggih enggak? Kalau ada awak mengirim surat, mengirim barang, alamatnya jaleh, tapi awak ragukan sampainya. Berarti awak meragukan perusahaan yang ambo bertanya, Bapak Ibu, ketika mencari ada orang dapat rezeki, kemudian iri dan mengatakan seharusnya awak nak dapat itu kufur tapi batin. Orang kok kalau dihisap nanti susah. Dalam kubur sepayahnya. Inilah kufur dalam batinnya, kufur nikmat. Apa sebab? Ini berburu sangka kepada Allah, Allah salah kirim rezeki. Salah satu rezeki adalah jodoh. Jodoh tidak akan tertukar. Ya, Andri? Siapa yang dikejar kini itu tidak akan salah. Kalau memang rezeki pasti dapat. Kalau tidak pasti mungkin kawannya kan. Samping kiri kita so. Baik. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Fama qama. Jadi kalau hikam targetnya bukan menyelesaikan tapi faham. Jadi hikam tu dari masa mulai itu sama mulai dari awal. Jadi hikam tu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Hikam. Jadi halaman manusia kita buka bisa. Samu. Nyu kajinya cik sadonya. Porosnya langsung ke kolbu. Jadi kalau hikam tidak usah target menghatamkan. Tapi kalau boleh khatam ya. Kita alhamdulillah kita sudah khatam berkali-kali lah. Ya. Dan dapat ijazah juga dari masyayikh alhamdulillah. Yang ma di situ ma mausul ya. Yang telah qama, telah diurus oleh selain engkau. Kalau terjemahan harfiahnya mengurus dengannya, kan gitu. Ghairuka selain engkau, ambo ngambil terjemahan maknawi aja ya. Yang telah diurus oleh selain engkau, siapa yang mengurus selainmu? Allah. La takum bihi anta, la takum bihi li nafsik. Maka janganlah engkau mengambil tugas urusan tersebut. Jadi rezeki sampai tidak sampai urusan Allah. Tugas kita cuma asbab. Ambil asbab, rezeki urusan Allah. Ya. Beraja wa laduni nanti dari Allah. Jadi ada laduni tanpa beraja, ada ilmu yang diajarkan dua dapat 10. Namanya futuh. Futuh tu adik kakaknya laduni. Ya. Futuh. Apa kata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengenai Abu Bakar Syata? Apa kata beliau? Pengarang I'anatul Talibin. Huwa babu futuhi. Beliau Syekh Abu Bakar Syata adalah bab futuhku. Yang membuka kaji beliau ko Syekh Abu Bakar Syata. Sebab beliau mursyid tarekat Khalwatiyah dan Alawiyah dan juga ahli fikih. Nah, lama kalau dapat guru, malinnya lahir, malin lo batin lama.
Jadi pertanyaan insya Allah terjawab. Itu kalau bab futuh. Ada orang bab laduni, ini tidak pernah beraja, tapi Allah bimbing, itulah Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah beraja. Nah, nanti pewarisnya disebut wali ghaus, wali kutub. Nah, itu kadang-kadang tidak beraja aja bisa. Tapi siapa yang majakannya? Jadi orang itu tidak beraja, bukan tidak beraja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus di ayatnya? Ya, kemudian ada nggak kalimat di situ Allah mengajar? Ya, kemudian surat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Terus, nah, ada nggak kalimat di situ mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Ar-Rahman. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidz, kalau ingin maja, karena surah Ar-Rahman, Allah mulai maja jonamu Ar-Rahman, majalah dengan rahmat, majalah jo cinta. Dek cinta wak ka murid supaya murid itu mengenal Allah, kita maja murid. Gajilah pasti. Ada sudah sakit. Ini guru-guru kok kadang-kadang dek kurang yakin, banyak protes di belakang. Sekali saja guru bergeming hatinya di dalam, ada keraguan sekete, ada ketidakpuasan kepada yayasan, kepada pesantren, kepada kiai buya, mulai itu tidak lama sajian kajian-kajiannya kepada murid. Mulai hambar. Apa sebab? Si guru sudah mulai mendongkol. Dongkol itu racun di dalam. Kadang-kadang tak kalah mendenyo tadang ada murid. Ya, jangan sampai SPP berapa sih kok? Serius kok, adik-adik. Berapa SPP antum? Hah? 150? 10? Masuk? Sekete anak-anak. Itu kandak banyak belum? Ibu aja guru-guru. Jadi lelok lah ke guru-guru sekolah. Orang tuh kalau di Jawa tidak mungkin, di Jakarta tidak mungkin SPP itu. Pasti lebih dari itu. Ya. Apalagi materi kitabnya luar biasa kan? Sangat murah, sangat murah. Ya, semurah. Bayo lu sup berang sup. Murah se Indonesia. Kalau se Indonesia enggak kan. Tapi ya murah. Maka adik-adik jangan dinilai guru awak mengaji guru enggak bisa kita mengaji guru. Hanya Allah yang bisa mengaji guru awak. Ya. Sekolah pun enggak bisa mengaji guru tu dong. Sekolah itu cuma memberikan hiburan sesekete. Ya. Baik. Ijtihaduka fima dhamina lak. Boleh dibaca dhamina, boleh dibaca dhamana. Ya. Kesungguhanmu mencari rezeki yang sudah dijamin untukmu. Wa taqsiruka, dan kurang sungguh-sungguhmu fima tuliba minka, untuk ubudiyah ma'rifatullah yang dituntut darimu, dalilun, adalah indikasi pertanda alantimasil basirati minka, kebutaan dari mata batinmu. Kita memandang kini namanya jo basor, kalau jo hati memandang namanya basirah. Oke, ya bagusnya diterjemah satu-satu ya. Suka begitu? Atau terjemah bebas? Ada mazhab yang bebas, ada yang satu-satu. Kita pakai kedua-duanya. Tadi yang satu-satu ya, kini terjemah bebas. Nggak usah, 2 kali kerja. Sebenarnya kalau kajian biasa ada mukri. Mukri itu salah satu posisi yang luar biasa lah. Ya. Setara di atas sekete dari santri, di bawah sekete dari guru. Kalau di surau namanya khalifah. Wakil talqin sama. Orang tuh diminta besoknya baca. Ya. Kalau di ribat besoknya kita minta Sidi Musa, orang Piaman. Ya. Kadang-kadang lain kita gilir ya. Ada buya yang lain, ustad-ustad yang lain. Itu tradisi ahli hadis. Jadi ahli hadis itu dulu ada mukrinya. Bahkan kalau imla ada namanya mustanli. Dulu Imam Ibnul Jauzi satu majelis bisa hadir 10.000 orang. Dulu nak ada mic dong. Coba mau ngecek gini, lihat terdengar ke belakang, kan tak terdengar kan?
lah sayup-sayup. Ya, sayup-sayup kedengeran. Maka dulu setiap kali 50 orang ada satu mustamli, atau 100 orang ada satu mustamli. Jadi dibuat syekhnya agak tinggi sampai duduknya, kemudian belum berkelam. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Maka si mustamli ahli dikte kemudian menjawab. Itu lapisan pertama. Dan lapisannya bisa sampai 10. Kalau satu lapisan 1000, 10 lapisan bisa 20.000. Dan disebutkan gurunya Imam Bukhari, namanya pengarang si kitab Musannaf punya saudara, ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Utsman bin Abi Syaibah. Ya. Utsman bin Abi Syaibah satu kali buka kajian hadis dihadiri 30.000 orang. 30.000 orang baru ngitung itu. Dulu nggak pakai mic, maka pakai mustamli, dibacakan itu mustamlinya bisa ratusan. Jadi satu majelis beliau mustamlinya bisa 500, bisa 1000. Jadi satu majelis itulah bentuk satu pasar kadang. Itu Imam Utsman bin Abi Syaibah dan saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah, pengarang kitab Musannaf. Ya, guru Imam Bukhari dan guru juga Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil ke beliau. Generasi sezaman dengan muridnya Imam Syafi'i, Imam Al-Humaidi. Tapi wafatnya lebih akhir. Abu Bakar bin Syaibah wafat 235 Hijriah. Baik. Apa yang Allah tuntut daripada kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ambo sudah mengganti terjemahan wa'bud, bukan menyembah. Ma'rifat, kenalilah yang engkau sembah sampai engkau yakin. Yakin di situ bisa mati. Apa maksud mati di situ? An-nas niyamun idza matu intabahu. Manusia itu lalai kemudian lupa, tertidur. Idza matu intabahu, kalau mereka mati, mereka baru sadar. Jadi terjemahan nama agak balai seketek jangan didepak. Kementerian Depak hanya menerjemahkan maknawi, dan itu boleh mirip-mirip Jalalain. Ya. Jadi terjemahan Depak itu mirip Jalalain Ibnu Katsir, mirip benar. Kalau ikut terjemahan versi Kolbu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenalilah Rabbmu sampai engkau betul-betul yakin. Yakin itu disebut mati. Mati itu bisa sebelum mati. Mutu qabla'an tamutu. Maka orang yang yakin itu orang bangkai nama jalan. Maka tersebut dalam sebuah asar, Abu Bakar adalah mayitun yamshi fil ard. Pocong nama jalan di bumi, itulah Abu Bakar. Bangkailah mati, tapi nya bisa berjalan di bumi. Abu Bakar namanya. Maka Abu Bakar tu tidak butuh dalilnya lagi. Oh Muhammad, selesai. Umar masih butuh dalil. Abu Bakar tidak perlu keramat, tidak perlu mukjizat. Kalau orang Badui butuh mukjizat. Maka ada seorang santri berkalam kamu, Buya, zikirkan lambo, tawajjuh lambo. Kalau tarso dan mau berguru ke Buya. Nah, ada yang begitu. Itu sah, tapi itu Badui. Ya. Ada di zaman sahabat nak. Jadi mau mencelik itu, oh kiranya sejarah kau berulang ya. Ada santri dari yang lain. Kalau Buya na menjalai nambo percaya, tasdik orang tu. Saya kecewa, padahal kadang awak bisa salah ya nak. Bisa nak awak salah? Bisa, sangat bisa. Kita bukan nabi kok. Dari tadi mau berkalam, dari kemarin mau berkalam, pasti ada yang belum tasdik. Pengen mencari-cari di mana Buya aku salah kok. Membaca kitab. Di mana Buya aku salah baca nausur. Ndak ba'a gitu. Badui. Ndak masalah tuh. Itu harus ada. Kalau ndak ada kemajuan. Tapi di antara yang hadir kok ada yang lah tasdik pula. Kalau Buya mengecek, apa percaya. Ada yang sedang menunggu-nunggu. Kita cari di mana gagah Buya kan. Entah tinggi ke jawab darinya kan. Itu biasa. Jalani saja, dan itu Nabi mengalami saja. Kita tidak boleh lo baper, Pak. Ya. Istilah baper. Ya, sensitif. Tidak boleh lo sensitif. Itulah Rasulullah
beliau kemudian punya sahabat kayak Abu Bakar. Oh, Nabi Muhammad ada yang percaya. Alun Nabi Muhammad tu berkata ada yang percaya. Ada senyum pula percaya. Maka Abu Bakar itu bangkai ke jalan, bantu orang mati. Orang mati itu inta bahunya sadar. Maka Abu Bakar mohon maaf, tidak ada kita yang sampai untuk beliau. Guru beliau Rasulullah belum berkalam punya hajat, langsung kemudian dihantarkan semua kebutuhan Nabi. Maka Abu Bakar itu pernah memberikan semua asetnya kepada Nabi. Lai talok dewa baguru begitu. Ya, mursyid kadang perlu piti saya, bang utangnya langsung murid kabur. Manfaatnya mulai murid syak. Ya enggak? Apa lain meminta pitinya. Oh fulan, ambo butuh. Kalau ada kirim lampu ambo. Kalau ada guru murid itu ke murid, mungkin buyar saudara. Di zaman Rasulullah alum bakalam Nabi lain. Abu Bakar lah faham. Sebutan Nabi di antaranya. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu. Maka hanya beliaulah yang siddiq tu. Tidak ada awak yang sampai ke makom siddiq. Kalau ikut siddiq saya namanya kan. Untung-untung lah sampai ke makom siddiq. Ya, barek makom siddiq tu. Kalau punya orang rumah mungkin gilu-gilu separuh orang rumahnya. Boleh kolak kiwak kau. Lah menyembah gurunya kau. Itu pengenaan dan tidak. Itu mahabbah kepada guru. Mahabbah itu memang rumit dijelaskan. Ya. Jadi orang cinta oleh perlu bukti? Tidak. Kalau cintanya mutlak, tapi kalau cintanya idhofi, nisbi, orang tu egoisnya, maka timbullah cemburu. Hati-hati ibu-ibu kalau cemburu cintanya lo mutlak lah. Ya. Tak percaya ke lakinya tu. Tugas gitu. Wa'bud rabbaka. Ada ayat orang salah pakai di Minangkabau. Persoalan habaib. Dipakai ayat mengalah wak bawa habaib ke Minang. Mengalah hormat ke habaib. Tugas kita ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia kecil ubudiyah. Tugas wa ibadah, hendak mengurus Nabi tu, hendak memuji Nabi tu, hendak salawat Nabi tu. Salawat puji-pujian bentuk barzanji simtu duror. Tak perlu tu doh kecek kawan. Tak perlu aja Habib-habib tu doh. Tugas wak beribadah. Orang tu mengerti tak ayat tu? Coba perhatikan. Ayat tu turun ke siapa? Kepada siapa ayat itu turun? Ayat itu. Ayat turun ke orang biasa atau ke Nabi? Payahna jawab. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita pakai salah terjemahan Kementerian Agama atau kejiban Ustadz Sifulan tu. Ya. Orang tu lupa. Siapa yang paling sempurna ibadah liya'budunnya itu kepada Allah? Siapa? Rasulullah. Maka tanpa Rasulullah tidak kenal wa liya'budun itu. Itulah sebabnya maka harus mahabbah kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbun Allah, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jadi pintu kepada Allah itu cuma satu. Al-bab al-Muhammadi. Tak ada lagi. Pintu Muhammadi. Nabi Isa kini kalau turun ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi. Status kenabiannya tidak berlaku. Ini nabi tapi pangkatnya itu tidak berlaku dalam jabatannya. Jabatannya sudah hilang. La nabiyya ba'di. Pangkat orang nabi ada tapi jabatannya lah hilang. Maka turun nanti Nabi Isa, jabatannya tidak ada lagi tapi pangkatnya masih. Nyoleh jenderal juga bintang ampe tapi tugasnya tidak ada lagi. Tugasnya nanti membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Dan kau masuklah dake. Apa kata Nabi? Nanti Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih, Manaratul Baidha di timur Damaskus. Makanya kemudian Allah buat skenario dan kini betul hancur kan Suriah Damaskus. Hancur nak gini. Coba cari foto sebelum tahun 2003 balik dan foto kini. Balain Damaskus. Balain Aleppo. Ya.
Negeri-negeri sekitar Suriah itulah hancur. Apa sebab? Nabi Isa nanti turun di wilayah yang paling banyak hancurnya nanti daerah Suriah. Suriah itu kan wilayahnya Nabi Isa. Nabi Isa dulu di situ dakwah, medan dakwahnya di situ. Makanya turun di situ nanti. Dalam udah hancur. Dan Allah buat skenario. Qaddafi sekuat itu habis. Kok Bashar Assad yang tidak terlalu kuat masih bertahan? Bashar Assad dibuat skenario di situ perang Wahabi, perang Sunni Syiah. Ya nak? Betul nggak? Perang Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Kiranya yang perang bukan Sunni Syiah. Orang yang di belakang Sunni Syiah kok urusannya minyak, ekonomi, ya, urusannya politik. Bakatolah menteri, salah satu menteri luar negeri di masa dulu, ketika awal-awal terjadi perang tuh, kepada pemimpin di Suriah. Tadanga ada Syekh Taufik Al-Buti, menteri Turki. Oi, orang Suriah, jangan dibantu oleh orang Palestina. Nanti pasti perperangan berhenti. Tuh. Tapi beritanya Turki, Pak. Berita Turki yang kita dapat, Pak. Kesukaannya kayaknya Islam di tangan mereka kini. Kalau mau tidak percaya berita-berita itu dong. Ambo cinta je negeri Turki, tapi tidak suka je berita-berita yang lebay itu dong. Terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan. Tidak usah berlebihan. Kejayaan Turki itu sudah masa kenangan. Bentuk orang Minang dulu pernah berjaya, kini kan tidak sedang berjaya. Tidak usah kita bernostalgia. Ya, tidak usah kita kemudian merasa berjaya. Dulu ya berjaya, kini tidak. Dulu Turki Utsmani betul, tapi kini tidak. Tidak usah terlalu termakan berita. Kini zaman fitnah. Turki saja cakap semua Mesir. Jelas beritanya. Jadi orang-orang di Timur Tengah itu kini sedang hancur-hancuran. Sisa kini Saudi, Abu Dhabi. Yaman sudah habis. Bahrain sudah habis. Irak sudah hancur berantakan. Sisa Iran, Syiah, Saudi, Wahabi, Bahrain, Qatar, Ikhwani. Mesir masih, alhamdulillah masih ada Azhar. Kalau tidak ada Azhar habis sudah. Maka ulama Azhar itu siap dicaci maki oleh orang-orang yang anti dengan masalah kedamaian di Mesir. Maka guru-guru Buyadul Yamani, Ustazah hari ini pasti dihujat oleh mereka. Dan tamatan Mesir pulang ke Indonesia karena tidak pro dengan pergerakan masyayikh Azhar, itu menghina Syekh Ali Jum'ah. Ambo mendengar langsung. Menghina Syekh Ahmad Thayyib, menyesatkan mereka. Jadi inyo Azhari tapi tidak manhajnya tidak Azhari. Ya alhamdulillah nan berdua kole Azhari, kan? Azhariyani, alhamdulillah. Semoga spirit Azhar masuk kemari. Pakunya Mesir itulah Al-Azhar kini. Tidak ada hancur Al-Azhar. Mesir itu hancur. Kalau tidak ada keluar fatwa dulu Syekh Ali Jum'ah menguatkan tentara di Mesir, habis Mesir. Lah jadi bentuk negeri Qaddafi. Kini orang-orang di negeri Qaddafi, apa nama negerinya, Libya, menyesal. Kami menyesal menurunkan Qaddafi. Kiranya Ustadz Hadi Hidayat itu produk dari kebaikan Qaddafi. Ustadz Arifin Ilham almarhum buat markas zikir itu pemberian dari Qaddafi. Jadi berita itu tidak selalu benar. Maka hati-hati, tabayun. Bukan orang-orang malin sesadonyo. Tabayun itu yo di cross check. Kalau bisa bahasa Arab, dengarkan berita dari berbagai sumber. Ya. Nah, kau perlu. Ambo singgol sesekete ya. Apa kaitannya dengan teks itu? Kini orang ingin menunggu Imam Mahdi dengan latihan olahraga akhir zaman. Enak. Ambo suko memanah, ambo suko berkudo. Tapi ingat, kalau untuk berperang akhir zaman awak bakudo je memanah, baru ketemu Dajjal langsung kapiah atau mati. Berarti bukan memanah yang fisik itu saja. Jadi silakan latihan panahan, silakan latihan kuda, tapi tugas utama kita apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tugas kita itu mengenal Allah
sampai ada keyakinan. Dan yakin itu bukan raso, yakin itu paham. Kalau raso bisa datang, bisa tidak. Kalau orang yakin, le ada syaknya. Wah yakin seketik, biar itu nak yakin nama tu dah. Awak yakin tapi ada masalah seketik, anda aja yakin tu dah. Nyolah yakin tu tidak ada syak lain. Ya, yakin ko yang diuji kini. Uji masalah rezeki, ya, corona tahun lalu, late buka pesateh sama apa? Corona tahun lalu, ndak, bah ekonomi umat upaya, dan itu seluruh dunia loh ya. Nah, kini Indonesia alhamdulillah karena kita alhamdulillah bisa mengatasi dengan imun sosial. Corona ada, kita akui, ndak usah lo ditulak-tulak corona itu kan, ada. Tapi ndak beritanya ndak usah digadang lebih daripada orangnya. Ya. Zatnya corona kok ndak sebesar beritanya doh. Ini ada. Ya. Ndak usah lo sombong. Ndak ada ya corona di Bukit Tinggi di Agam doh. Ah itu bahaya lo tuh. Tapi kalau bagarah dia nak. Baik. Apa yang kemudian jadi senjata awak di akhir zaman? Ma'rifatullah. Yang kemudian melahirkan al-yakin. Itulah senjata akhir zaman. Itu yang harus dimunculkan kini. Mengaji yakin. Mengaji yakin itu perlu. Orang tidak yakin, itulah maka kemudian terjadi pemberontakan. Ini tidak sabar menunggu takdir. Berontak selawat. Itu karena akidah Ahlus Sunnahnya nggak beres. Siapapun yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah mengajak berontak, mengajak kemudian kepada kelompok bughot kan namanya, maka laisa min ahli sunnah, dia telah keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, di situ paham gitu, ya. Kira-kira nanti kalau keluar Imam Al-Mahdi, keluar Dajjal, lebih bisa kita mengenali nak. Kalau kajian akhir zaman kini, Imam Mahdi itu dicirikan dengan fisik, hidungnya mancuang, jidatnya lebar, namanya miripnya Nabi Muhammad. Kalau model itulah bara orang dan calon Al-Mahdi dari dulu gagal. Ya, lah banyak lo ngaku Mahdi palsu belum. Tuh kau orang rumahmu talah bara orang Imam Mahdi mengaku. Sayalah Al-Mahdi Umi katanya. Sayalah Al-Mahdi Ustadz. Ustadz mau ilmu Al-Mahdi, saya punya macam-macam. Lah beraninya memastikan dirinya Al-Mahdi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah membuka kitab Khatmul Aulia. Di situ dicirikan Al-Mahdi itu dengan detail. Nggak bersebut doa sifat tu dia orang tu, sifat ilmu yakin. Jadi ambo sebutkan gini ya, Al-Mahdi itu kalau nanti muncul di akhir zaman bukan dengan hidung mancung, bukan dengan performa fisik, sebab itu bisa ditiru, bisa kini operasi kan ke Korea. Penciriannya sampai saja punya ilmul bad'i pakai hamzah, ilmu tentang azaliyah. Jadi dalam ilmu ma'rifatullah, dalam ilmu qalbu dibedakan antara azali dan qadim. Kalau dalam kitab Sanusi dan sejenisnya Kifayatul Awam, seakan azali itu qadim. Kalau bagi ahli qalbu dibuat perbedaan, qadim itu syai', azali itu syai'. Qadim itu adalah ahadiyah mutlak Allah. Azali itu adalah Ahmad Ruhullah. Ya. Jadi Allah meniupkan tiupan pertamanya, itulah azali. Maka tiupan pertama itu bukan makhluk, namanya azali. Disebut alam agak susah, karena di ilmu kalam azali itu tidak disebutkan alam. Alasannya karena azali disamakan dengan qadim. Tapi kalau kita bedakan azali dengan qadim, bisa nanti azali itu disebut alam. Untuk menghindarinya kita sebut saja istilahnya, azali adalah masa sebelum adanya masa. Nah itu saja, itulah azali. Kalau qadim Allah sendiri, wahdahula syarikalah. Jadi ruh
yang disebut yas'alunaka 'anir ruh itu qadim azali. Kalau yang aman kita sebut azali saja. Ya. Kalau tiupan itu ada pada kita, itulah yang azali dalam diri awak. Itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah, yang lain tidak bisa. Kolbu tidak bisa, cuma dengan asma dan sifat. Jadi kolbu wak setinggi-tinggi kaji wak, kolbu itu hanya bisa nyebut nama Allah, Allah, Kahar, Rahman, Rahim, Hu, paling itu saja. Atau mengenang namu, apa makna Hu, apa makna Ilah, apa makna Rahman, sebatas mengenang. Mangana, bahasa orang kampung, mangana Allah, artinya. Ya kan? Itu istilahnya, mangana Allah. Adapun yang ruh itulah yang bisa ihsan. Jadi ihsan itu ilmu ruh sebenarnya. Yang Nabi kunci-kunci dari dulu kan. Anta abudallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan memandangnya. Kalaulah muncul ilmu ruh ndak ka'annaka le. Anta abudallah wa anta tarah. Itulah Rasulullah. Rasulullah itulah memandang kepada Allah. Di bilo itu malam Mi'raj. Jadi kalau Nabi lah ada tehnya ihsan. Kalau awak paling tinggi ihsan. Ihsan pun ada dua, musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu seakan memandang dan itu kutub makomnya. Muraqabah itu di bawahnya kutub. Barangkali disebut abdal, merasa dipandang. Jadi awak menyebut orang wali-wali kok enggak sembarangan dong. Maka belum tentu mursyid itu wali. Bisa jadi mursyid baru makom permulaan sebelum musyahadah, permulaan sebelum muraqabah. Walaupun di surau disebut kaji kita muraqabah lain, tidak bisa. Itu perbaikan untuk surau-surau tarekat. Makom muraqabah musyahadah tidak bisa ditalkin. Jadi yang bisa ditalkin guru cuma zikir ismul jalalah, ismul zat Allah, la ilaha illallah, lataif, wukuf, itu bisa ditalkinkan. Tapi kalau yang muraqabah, musyahadah, muraqabah ma'iyah wa'alai, tidak bisa. Itu berarti buya, itu gagalnya jadi mursyid. Tapi ada murid mendapatkan raso, oh aku kini sedang di makom itu. Jadi guru itu cuma mentakrir makom semurid kini sedang di makom ma'iyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah aqrabiyah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmul maqadir. Kalau takdir masa lalu, makanya wali-wali yang tinggi itu diberi kemampuan oleh Allah mengakses masa lalunya dengan izin Allah. Dulu sebelum kita ditiup ke dalam tubuh ini, bapak ibu, adik-adik ini dulu di mana? Di Mawa dulu. Nggak ada yang tahu kan? Kalau ada pengetahuan di situ, itu salah satu ma'rifatur ruh. Bahkan mursyid pun nggak tahu. Mursyid itu ijazah mengajarkan zikir. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan guru tarekat. Biasa aja. Ya. Yang mengerti itu wali. Diberikan ilmu bat'i masa lalu. Syukur-syukur kadangnya tahu namanya dulu waktu di alam-alam sebelumnya. Di mana posisinya, kadang dia tahu. Ada yang tidak dia tahu. Ya. Yang tahu wali itu wali juga ya. Yo, wali murid saya. La ya'riful mali illa wali. Itu ada nanti tafsirnya. Ada yang la ya'riful mali illa wali, ada yang ya'riful wali khairul wali. Ada. Jadi kaidah tadi ada mustasnayatnya bentuk kaidah usul fikih. Kaidah fikih kan ada mustasnayatnya enggak? Satu kaidah ada enggak mustasnayat pengecualiannya? Sama. Orang yang mengerti nahu bisa mengoreksi nahu, itu sama tuh. Kalau nak ngertinya ilmu nahu, bisa mengoreksi orang kok pakar nahu? Tidak. Tapi orang bodoh lay tahunya kalau ada orang cadiat. Banyak nanda. Makanya banyaklah di luar ustad-ustad bentuk buya itu mungkin di bid'ahan deh orang nan baru mengaji 3 bulan lalu. Majenggot buya kok buya. Buya enggak tahu hadis Sahih Bukhari.
Ikut sunnah Buya, sunnah yang wajib. Ah, kalau culo. Sunnah itu wajib. Diceramainnya Buya. Celeklah ceramah Buya. Ndak lo jingkrang Buya. Bayo Buya masuk neraka. Bisa begitu, orang baru tobat kok, baru hijrah, ulang yang lah sekian tahun mengaji kitab kok dianggap masuk neraka, adanya ahli bid'ah. Kalau menyebut ahli bid'ah itu implikasinya neraka lah, selesai itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai itu. Jadi ada orang yang tidak tahu jo permata, nyekecen permata itu gundu, kelereng. Orang tidak tahu kalau di depannya kok buya, ustad. Nah, dikritiknya. Nah, itulah lucunya. Jadi kadang-kadang orang kalau tidak tahu ya banyak ingkarnya. Min alamatil jahli kasratul ingkar. Ciri-ciri orang yang banyak jahilnya banyak ingkarnya. Maka semakin banyak ilmu kita, insya Allah semakin sedikit ingkar. Apa kata Imam Sya'rani? Orang semakin kenal Allah, semakin sedikit ingkarnya. Sehingga engkau tidak akan melihat seorang sufi lalu banyak mengingkari guru-guru, syekh-syekh, ulama fikih. Kalau kritik ada ya, ingkar enggak? Kritik ada, lain beda enggak? Mereka bahkan tidak akan mengingkari hal-hal yang diingkari oleh politisi terhadap oposisinya. Buya misalnya jadi oposisi gini, kritik setiap hari kan ke pemerintah. Adanya enggak. Nyawa ketika menduduki jabatan tuh lain penganawa aja orangnya sedang mengkritik. Ya, cibo sulah orang. Baik. Ilmu yang ketiga. Apa ilmu yang ketiga? Ilmu mitsaq. Ilmu perjanjian alam semesta, perjanjian atau syahadat alam. Syahadat langit dan bumi. Syahadat hewan. Zikir-zikir binatang, zikir-zikir tumbuhan, itu di orang tua do. Nah, makanya beberapa orang itu mendengar zikir-zikir tumbuhan. Wa in min syai'in, tidaklah ada sesuatu kecuali dia sesuatu itu yusabbih, ya kan? Bertasbih. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan di bumi. Ma fis samawati wal ardh. Ada orang itu ya zahir dia. Karena pohon itu berzikir bukan dengan suara dan huruf yang bisa didengar oleh telinga, maka yang bisa mendengar bukan telinga. Gitu. Harus satu frekuensi dulu jo tumbuhan, jo binatang tuh baru bisa awak mendengar zikirnya. Tubuh kita sebenarnya berzikir. Yang tidak berzikir akal dan nafs gitu, yo qalbu wa anda. Maka kalau ada di tubuh awak sesuatu yang berhenti berzikir, mengelupihnya kalau kulit. Mati jasadnya kalau lah berhenti. Jadi mohon maaf kalau ada orang stroke separuh, itulah berhenti badan itu berzikir bagian separuh itu. Ya. Dan tidak bisa diobati dengan kedokteran, ya. Hanya keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang keempat, ilmu huruf, ilmu mengenai rahasia-rahasia huruf. Makanya Allah memberikan simbol-simbol di Quran. Dibukalah surah Al-Baqarah jo alif lam mim, dibukalah Ali Imran jo alif lam mim, dibukalah ayat surat tertentu dengan kaf ha ya ain sad, hamim, toha. Ledo artinya tuh. Kalau dalam Jalalain Allahu a'lam bimuradi, itu bukan arti. Itu artinya apa? Bukan, itu bukan arti. Itu menahan si murid, si pembaca untuk tidak usah masuk ke situ. Karena tafsirnya tafsir Jalalain, tafsir mubtadiin. Nggak usah jauh-jauh tafsir Ibnu Katsir. Kali ada nampak ada mau di perpus. Ada nak? Ya. Cukup buka tafsir Ibnu Katsir, ada lafaz Toha. Apa kata beliau? Ismun Nabi. Namun Nabi Muhammad SAW. Berarti boleh tak kita membahas huruf-huruf muqatta'ah itu? Boleh. Jadi kalau ada orang mengecek, tak boleh, itu hanya Allah yang mengetahui. Itu perlu dikoreksi. Maksud Imam Mahalli, Imam Suyuti, wallahu a'lam bimuradih, itu muradihi al-haqiqi.
Ada yang bisa salawat nggak? Salawat dulu. Hah? Fadal, arihna bis salah. Ya, ambo rehat dulu. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Ya,